Halo semuanya, nama saya Fernanda Redi Kalifani dengan nomor NIM G002364 dari kelompok 8. Jadi seperti biasa di akhir-akhir blog pasti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, kali ini kita bakal bahas apa sih? Next. Jadi yang bakal kita bahas kali ini itu pemeriksaan apa aja sih yang bisa dilakukan buat ngecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervagina atau enggak. Nah, salah satunya itu dengan cara pelvimetri. Nah, jadi apa sih itu pelvimetri? Pelvimetri itu suatu metode pemeriksaan ukuran dimensi tulang panggul. Jadi, pemeriksaan ini itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan pemeriksaan fisik diagnostik maupun pemeriksaan penunjang. Jadi, pemeriksaan dengan bantuan alat-alat kayak ronsen, CT scan atau MRI atau USG itu pemeriksaan penunjang. Nah, jadi ada dua macam pelvimetri yaitu pelvimetri klinis sama radiologis atau rentgenologis. Jadi buat yang klinis itu dia buat menilai secara kasar pintu atas panggul, panggul tengah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai pintu bawah panggul. Nah, buat yang pelvimetri rentgenologis atau radiologi ini itu bakal memberi gambaran yang jelas tentang bentuk panggul, terus ketepatan tambahan dalam pengukuran pelvis, terus dapat dilakuin pengukuran diameter penting yang susah banget kalau dilakuin dengan pelvimetri klinis atau diameter transversal pintu atas dan tengah panggul. Biasanya ini pemeriksaan ini dilakuin sama ahli radiologi, terus diinterpretasi sama ahli kebidanan. Nah, jadi uh, jadi ada ukuran-ukuran panggul yang harus dinilai ya. Jadi yang pertama itu ada pintu atas panggul. Itu promontoriumnya itu teraba atau enggak? Normalnya sih enggak teraba. Terus linea inominata normalnya teraba 1/3 di bagian kanan sama kiri. Terus ngeraba pintu tengah panggul. Spina ischiadicanya sih menonjol atau tidak itu normalnya enggak menonjol. Terus sakrum normalnya itu cukup cekung, jadi nggak terlalu cekung banget atau sampai melingkar itu. Terus uh, pelvic side wallnya dinding pelvis itu normalnya sejajar. Terus untuk di pintu bawah panggul untuk arkus pubisnya itu normalnya lebih dari 900. Terus mobilitas os coccygeus itu normalnya cukup atau lentur. Terus jadi ada 4 pelvis berdasarkan bentuk inletnya. Yang pertama itu ada uh, gynecoid, itu bentuknya hampir bulat dan ini tipe yang ideal banget buat wanita melahirkan janin secara pervagina. Nah, terus ada pelvis android. Ini biasanya buat yang laki-laki. Tipe ideal bukan buat laki-laki. Terus yang platypeloid ini pelvis yang melebar. Terus untuk yang anthropoid ini itu pelvis yang menyempit. Nah, terus di sini ada bidang Hodge ya. Ini bidang Hodge ini apa sih? Jadi bidang Hodge itu adalah bidang yang dipakai dalam obstetri itu buat ngetahuin seberapa jauh sih turunnya bagian bawah anak ke dalam panggul. Jadi intinya itu ini tuh buat uh, menilai seberapa jauh penurunan kepala janin. Jadi bidang Hodge kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang Hodge 1 ini ditarik setinggi aditus pelvis. Terus yang Hodge 2 ini
ditarik melalui tepi bawah simfisis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Terus untuk Hodge 3 ini ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Terus buat yang bidang Hodge 4 ini ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Next. Lalu ciri-ciri wanita yang bisa ngelahirin secara pervagina tuh gimana sih? Itu wanita yang punya bentuk pelvis yang namanya ini gynecoid. Gynecoid. Terus kriteria lengkapnya tuh kayak apa? Buat aditus pelvisnya itu ya harus bulat, exitus pelvisnya itu luas, osakrumnya itu pendek luas, nggak terlalu melengkung kayak yang tadi udah dibilang. Terus oksigiosnya itu gentur, mobilitasnya cukup, os iliumnya itu miring ke lateral, terus kavitas pelvikusnya ini dangkal, terus luas, terus tulang pelvisnya ini tipis dan nggak kuat, terus arcus pubisnya ini membulat, terus foramen turatumnya ini triangular kecil, terus acetabulumnya ini kecil, terus incisura ischiadicanya ini luas dan dangkal, spina ischiadicanya ini tidak menonjol seperti yang udah dibilang tadi. Nah, segitu aja dari aku. uh, Ya, terima kasih telah menonton. Ite kurete arigatou gozaimasu.